Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua baik-baik, sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya sangat percaya hati kita tenang, jiwa kita rindu untuk memuji Tuhan, haus dan lapar untuk memuji Tuhan. Amin saudara, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sebab perbuatan-Mu besar dalam hidup kami sampai hari ini. Tidak kurang suatu apapun. Jiwa kami selalu rindu kepadamu Tuhan. Hati kami tenang untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, Roh Kudus dimanapun kami berada. Di tempat kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Damai sejahtera, ketenangan yang daripada Tuhan memenuhi kami semua, memenuhi hati kami semua. Oh ralabasya kata karalabaya ralabosya ralaba. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Sebab banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu bagi kami Bapa. Kasih setia-Mu selama-lamanya buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-muji nama-Mu yang berkasa, nama-Mu yang besar dan berkuasa. Haleluya. Mari kita semua yang memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Kita alami sampai hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selama. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sebab itu hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari nyanyikan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun
memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari musik memuji Tuhan. Kami akui ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu buat kami. Tidak terukur. Haleluya. Betapa dalam, betapa tingginya itu kasih-Mu buat kami, orang-orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari akui buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Mari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, tepuk tangan dan berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan yang dahsyat berkuasa, menyertai memberkati kami umat-Nya. Haleluya. Oh, ralabasya kata karalabaya. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua.
Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh, bawa kami lebih lagi ya Tuhan, sebab kami ingin selalu ada di dekat-Mu. Oh, ralaba syakata karaba. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Rasanya pernah padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, saudara. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang, Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau saja kami mendapat kekuatan yang baru. Oh, ralaba syakata karalaba. Sebab hanya dekat Engkau, Yesus, Tuhan, kami aman, kami tenang. Saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Sebab kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Amin. Oh, ralaba syakata karaba. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu dalam kami menguasai kami Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Haleluya, mari angkat kedua tangan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Haleluya. Oh, selamanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Bilang sungguh indah. Amin. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rabashandara laba selamanya, selama-lamanya, selamanya. Selamanya Yesus, kami rindu Tuhan. Mari angkat penyembahan kita Bapak Ibu buat Tuhan. Mari sampaikan kerinduan kita, penyembahan kita, cinta kita kepada Tuhan. Oh, ralabaya ralabashande.
Ini kerinduan kami ya Tuhan, dekat selalu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati kasihmu ya Tuhan. Haleluya. Ralabayar alabasyadada. Iralamayar alama. Hiriralalamashididi. Haleluya. Yesus Tuhan. Hati kami senang saat kami di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Ora la basya kata karala bayara. Ira la bayara la basya la la ba. Kira la mayara la ba. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kasih-Mu turun melingkupi kami. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Kau mengubah kami dalam hadirat-Mu. Membuat kami bersukacita. Saat kami di dalam kesusahan, Tuhan hibur kami. Saat kami jatuh, Tuhan angkat kami kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Engkau ya Tuhan. Roh Kudus terima kasih. Kami rindu dengar isi hati-Mu Bapa. Di hadirat-Mu kami rindu Tuhan. Mari sampaikan kehendak-Mu buat kami. Kami buka hati kami dan kami percaya. Firman-Mu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Mari kita semua yang sudah menyembah Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati dalam pujian dan penyembahan. Amin saudara. Nah mari Bapak Ibu, saya rindu sharing beberapa firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mari kita baca dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya ulangi Bapak Ibu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Luar biasa. Nah saya sangat percaya bahwa kita semua rindu memiliki yang terbaik. Memiliki yang baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Maka judul tema hari ini saya mau kasih tema, peganglah yang baik. Haleluya. Nah persoalannya bagaimana caranya untuk kita memegang hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Wow, luar biasa. Ada berapa banyak yang rindu untuk dalam kehidupan ini selalu menerima atau memegang, melakukan hal-hal yang baik dari Tuhan. Oh, saya percaya kita semua, amin saudara, Bapak Ibu. Nah, Efesus pasal 5 juga katakan demikian, saudara. Kita lihat ya, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, kita baca Efesus pasal 5 ayat yang 10 bilang begini. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 1 Tesalonika
5 ayat 21 bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Haleluya. Firman Tuhan Efesus katakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam menerima hal-hal yang baik, perlu ada ujian. Amin Bapak Ibu. Ujian untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik, sesuatu yang baik itu tidak datang begitu saja untuk kita. Tidak datang begitu saja untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi ada suatu proses untuk menerima hal-hal yang baik. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu itu kita harus uji untuk dapatkan hal-hal yang baik. Dan saya tak terlalu percaya bahwa kita semua rindu hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang merindukan hal-hal yang tidak baik. Pasti hal-hal yang baik. Apalagi dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, saya percaya itu sudah termasuk hal-hal yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan sama Tuhan, kita menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya kasih beberapa hal di sini, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan hal-hal yang baik Bapak Ibu, kita perlu firman Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu memberikan kita mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Amsal pasal 3. Nah, apa yang dikatakan di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Nah, ini dia. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah Bapak, Ibu dan saya yang dapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Haleluya. Amin saudara. Dengan saya katakan amin. Bapak Ibu dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang penuh dengan hikmat pasti dia berbahagia. Pasti dia akan menerima sesuatu yang baik. Pasti dia ketika berhadapan dengan sesuatu yang harus dia uji. Tetapi karena dia memperoleh hikmat, ada hikmat. Maka saya percaya dia akan mendapatkan hal yang baik. Ketika hal-hal yang baik itu dia dapatkan melalui suatu ujian yang luar biasa. Amin. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus melalui ujian. Nah, kalau melalui ujian, pasti di sana kita harus ada hikmat untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang harus saya pegang, mana yang tidak harus saya pegang. Perlu hikmat Tuhan. Bilang dengan saya, hikmat Tuhan. Haleluya, hikmat Tuhan adalah luar biasa untuk kita. Amin. Dalam hikmat Tuhan kita takut akan Tuhan, ada permulaan. Wah, luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita butuh hikmat Tuhan. Katakan kiri kanan, butuh hikmat Tuhan. Saya perlu hikmat Tuhan, Bapak Ibu juga perlu hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang baik. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Bapak Ibu, kita kalau pandai dengan hikmat Tuhan pasti kita bisa memilah-milah apa yang baik, apa yang tidak baik. Dalam pergaulan kita pun kita bisa memilah-milah mana yang bisa jadi teman saya, mana yang bisa jadi sahabat saya, dan mana yang tidak. Kita boleh mengasihi, firman Tuhan katakan mengasihi semua orang. Kita mengasihi semua orang. Karena kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Maka kita bisa mengasihi semua orang. Tapi ingat,
ada teman, ada sahabat, kita perlu minta hikmat Tuhan. Amin saudara. Wow, haleluya. Perlu hikmat Tuhan untuk menerima hal-hal yang baik. Mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu ketika mendapatkan suatu tantangan, ini perlu saya mau memutuskan, saya mau ambil atau tidak, ini baik untuk saya apa tidak, memberi keuntungan buat saya apa tidak. Bapak Ibu perlu hikmat Tuhan. Bagaimana cara dapat hikmat Tuhan? Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu masalah yang mau mengambil satu keputusan, ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita banyak dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat melalui firman-Nya. Amin saudara. Perlu hikmat Tuhan. Yang pertama, untuk mendapatkan hal-hal yang baik ketika masuk dalam satu ujian, dalam segala sesuatu, perlu hikmat Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 bilang begini. Kita baca Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 bilang begini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman di dalam kita. Firman Tuhan berkata, kita berkata, ayat ini berkata, minta apa saja. Bapak, Ibu dan saya pasti menerimanya. Sekarang kita mau minta apa? Saya percaya Bapak, Ibu dan saya selalu minta yang terbaik dari Tuhan. Amin. Minta hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam menentukan segala sesuatu. Pekerjaan, usaha, apa saja, rumah tangga, keuangan, apa saja. Kita tinggal dalam Tuhan, lalu kita minta hikmat Tuhan, cara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan buat kita, sehingga kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin saudara, peganglah apa yang baik, tetapi ujilah untuk mendapatkan apa yang baik, mendapatkan sesuatu yang baik, perlu hikmat Tuhan, perlu kita tinggal di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, katakan dengan saya percaya ketika saya ada di dalam Tuhan dan firman di dalam saya, Tuhan di dalam saya, maka saya minta apa saja Tuhan pasti berikan buat saya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat di Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Saya sangat percaya Bapak Ibu sudah menghafal ayat ini. Wow, dikatakan di sana, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan, menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Di dalamnya saya percaya hal-hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Yang tidak terpahami, itu Tuhan akan berikan buat kita. Hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Cara-cara Tuhan. Di sanalah Tuhan pasti berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang belum kita pahami, kita ketahui hal yang besar yang di dalamnya. Kalau Tuhan kasih tahu, pasti semuanya itu baik. Amin saudara. Pasti itu kebaikan Tuhan. Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bilang dengan saya, rancangan ada Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat saya. Hal-hal yang terbaik buat saya. Makanya Bapak Ibu, mari kita banyak di hadirat Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan.
Banyak-banyaklah di hadirat Tuhan. Banyak berdoa, banyak muji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar buat kita semua. Hal-hal yang belum pernah Bapak Ibu dan saya ketahui dan pahami. Yang di dalamnya saya percaya semuanya itu baik. Dan ketika hal-hal itu datang buat kita, peganglah itu. Karena itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita banyak di hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ujilah segala sesuatu. Ujilah dengan firman Tuhan. Hikmat Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Banyak di hadirat Tuhan kita berdoa. Dan lebih daripada itu kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya di dalam kita. 3 hal ini Bapak Ibu ketika kita pegang yang terbaik. Caranya minta hikmat Tuhan. Berdoa. Dan yang berikutnya, tinggal di dalam firman-Nya. Saya sangat percaya yang terbaik itu terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Dengan saya katakan amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya percaya hari-hari ke depan sana ada hal-hal yang baik yang berkenan sama Tuhan. Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang punya waktu dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Mari nyanyikan sekali lagi. God is so good. Katakan, God is so good. God is so good, is so good to me, is so good to. Katakan dengan sungguh buat Tuhan, is so good to me. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat buat kita. Oh ralabasya kata karalabasya karalab. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat percaya Tuhan sediakan hal-hal yang terbaik untuk kami. Tapi Tuhan perlu ingatkan untuk kami menguji segala sesuatu. Tuhan kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami banyak di hadirat-Mu, kami meminta hikmat yang daripada Tuhan, kami tinggal dalam firman-Mu dan kami banyak berdoa. Maka kami sangat percaya Tuhan menyatakan hal-hal yang baik untuk kami. Dan itulah yang kami pegang. Yang berkenan kepadamu dan yang baik untuk Tuhan berikan buat kami. Kami percaya ketika segala sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Maka kami percaya kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kita berdoa, kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kita semua. Oh ralabasya kata karaba. Supaya kita bisa menguji, kita bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah buat kita. Oh ralabasya kata karalabasya. Bapa Engkau lihat tangan anak-anakmu yang naik kepadamu.
Mohon Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru. Kerinduan-kerinduan untuk ada di hadirat-Mu. Kerinduan-kerinduan untuk datang mencari Engkau Tuhan. Oh ralabasyakataka untuk berdoa. Oh ralabasyakataka untuk membaca firman Tuhan. Oh ralabasyakataka ralabasyanda. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sangat percaya ketika kami banyak di hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat buat kami untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kami memegang yang baik daripadamu, yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami percaya ke depan, hari-hari ke depan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya itulah yang menjadi bagian bagi kami. Banyak orang akan melihat dan hal-hal yang baik, yang benar dalam hidup kami, dan mereka menjadi percaya kepadamu. Tuhan terima kasih. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami bersyukur dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan sertai, Tuhan pimpin bersama dengan Ibu Hermi dimanapun hamba-Mu berada. Penyertaan Tuhan sempurna kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu. Juga Tuhan untuk Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Wele Kawuntu beserta dengan Ibu Molin. Tuhan juga menyertai kekuatan kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sertai pimpin kami semua. Kami masuk dalam penuaian di akhir zaman ini menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, kami bersyukur hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang akan segera memasuki pelantikan presiden yang baru. Tuhan juga sertai pimpin semuanya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami lepaskan keamanan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Presiden Pak Jokowi beserta dengan Pak Maruf Amin yang akan menyelesaikan masa pemerintahannya. Tuhan berkati, Tuhan sertai hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, amat baik. Engkau mengurapi kami semua, anak-anak kami juga Tuhan, generasi Yeremia yang hari-hari ini Tuhan akan persiapkan mereka juga Tuhan, memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Dan saat ini juga Tuhan, saat kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kami percaya dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Apa yang kami beri kami percaya diberkati berlimpah-limpah dan juga Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami bersyukur. Dan Tuhan sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami buka tangan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.